Halo semuanya, adik-adik pelajar SMK Kesehatan jurusan Keperawatan dan mahasiswa-mahasiswi jurusan Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan alat-alat kesehatan. Tentunya materi ini sangat penting ya untuk kalian para pelajar atau mahasiswa jurusan Keperawatan dan teman-teman para penonton sekalian yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kesehatan, tentang keperawatan. Sangat tepat sekali kalian bergabung di channel Gabriela Vlog. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan alat kesehatan. Yang pertama, kita akan lihat apa itu alat kesehatan. Alat kesehatan adalah barang, instrumen, aparatus atau alat termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapannya yang diproduksi, dijual atau dimaksudkan untuk digunakan dalam pemeliharaan dan perawatan kesehatan ya. Termasuklah di sini mendiagnosa ya, penyembuhan, peringanan atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan atau gejalanya pada manusia ya. Kemudian yang kedua, digunakan dalam pemulihan, perbaikan atau perubahan suatu fungsi badan atau struktur badan manusia. Yang ketiga, untuk mendiagnosa kehamilan pada manusia atau pemeliharaan selama hamil dan setelah melahirkan, termasuklah pemeliharaan bayi. Dan yang keempat, usaha mencegah kehamilan pada manusia yang tidak termasuk golongan obat. Golongan alat kesehatan. Di sini untuk klasifikasi alat kesehatan ya, terdiri dari kelas Alkes atau alat kesehatan dan PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga ya. Klasifikasi alat kesehatan kelas 1. Nah, di sini maksudnya adalah alat kesehatan yang kegagalan atau salah penggunaannya tidak menyebabkan akibat yang berarti. Penilaian untuk alat kesehatan ini ya dititik beratkan hanya pada mutu dan produk. Contohnya sikat gigi, masker, kemudian ice bag, sunglasses atau kacamata tanpa resep dan lain-lain ya. Jadi jika terjadi kegagalan atau salah penggunaannya tidak menyebabkan akibat yang berarti. Itu masuk dalam Alkes kelas 1 ya. Kemudian Alkes kelas 2 yaitu alat kesehatan yang kegagalan atau salah penggunaannya dapat memberikan akibat yang berarti pada klien tetapi tidak menimbulkan kecelakaan yang serius. Untuk peredarannya perlu mengisi dan memenuhi persyaratan yang cukup lengkap untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis ya. Misalnya contohnya refleks hammer, kursi roda dan lain-lain. Kemudian kategori Alkes kelas 2B yaitu alat kesehatan yang kegagalan atau salah penggunaannya dapat memberikan akibat yang sangat berarti pada klien tetapi tidak menyebabkan kecelakaan yang serius. Alat kesehatan ini sebelum beredar perlu mengisi dan memenuhi persyaratan yang lengkap termasuk analisis risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis. Contohnya lensa kontak ya atau kontak lens. Kemudian peralatan alat kesehatan kelas 3 yaitu alat kesehatan yang kegagalannya atau salah penggunaannya dapat memberikan dampak atau akibat yang serius pada klien dan perawat operator. Persyaratan lengkap termasuk analisis risiko dan bukti keamanannya harus dinilai sebelum peredarannya ya dan memerlukan uji klinis. Contohnya di sini silikon gel ya. Untuk PKRT juga terbagi dalam kelas-kelasnya ya, yaitu yang pertama PKRT kelas 1 yaitu PKRT atau pembekalan kesehatan rumah tangga ya. Pada penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti seperti iritasi, korosif atau karsinogenik ya. PKRT ini sebelum beredar mengisi formulir pendaftaran tanpa harus disertai hasil pengujian laboratorium. Contohnya kapas dan tisu ya. Jadi dia tidak salah penggunaannya tidak menimbulkan akibat ya seperti iritasi,
ya. Korosif ini maksudnya merusak besi atau alat-alat stainless jadi rusak, itu korosif ya. Dan karsinogenik ini yang bisa menyebabkan karsinogen, penyebab terjadinya kanker gitu kan. Nah itu salah penggunaannya tidak sampai terjadi seperti itu. Contohnya kapas dan tisu. Kemudian untuk kelas 2, PKRT kelas 2 itu PKRT yang pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif, tapi tidak menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik ya. Jadi PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan disertai hasil pengujian laboratorium. Contohnya deterjen dan alkohol ya. Jadi dua bahan ini bisa menyebabkan terjadinya iritasi dan korosif ya. Kemudian kelas 3 atau risiko tinggi yaitu PKRT yang mengandung pestisida di mana pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat yang serius seperti karsinogenik atau penyebab terjadinya kanker atau kanker ya. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan, melakukan pengujian pada laboratorium yang telah ditentukan, serta telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pestisida. Contohnya anti nyamuk bakar ya, atau biasa kita sebut racun nyamuk atau obat nyamuk ya. Itu masuk dalam kategori kelas 3 dalam PKRT. Berikutnya kita akan jelaskan secara lebih rinci ya tentang Alkes dan PKRT ini. Yang pertama, kategori dan subkategori Alkes atau alat kesehatan, yaitu peralatan kimia klinik dan toksikologi klinik ya. Kemudian peralatan hematologi dan patologi, peralatan imunologi dan mikrobiologi, peralatan anestesi, peralatan kardiologi, peralatan gigi, peralatan telinga, hidung, dan tenggorokan, peralatan gastroenterologi, urologi, peralatan rumah sakit umum dan perorangan, peralatan neurologi, peralatan obstetrik dan ginekologi, peralatan mata, peralatan ortopedi, peralatan kesehatan fisik, peralatan radiologi, peralatan bedah umum, dan bedah plastik. Nanti kita akan lebih rinci mengenal lebih detail tentang satu persatu dari beberapa dari alat kesehatan ini. Nah, kemudian yang berikutnya kategori dan subkategori PKRT ya, yaitu antara lain tisu dan kapas, kemudian sediaan untuk mencuci tangan termasuk sabun, kemudian pembersih, alat perawatan bayi ya, kemudian antiseptik dan desinfektan, kemudian pestisida rumah tangga. Alat perawatan bayi di sini misalnya popok ya, alat ganti pakaian ya, alat tali pusat ya, untuk merawat tali pusat ya, kasa gitu kan ya. Itu lokasi penggunaan alat kesehatan yaitu di apotek ya, kemudian di instalasi rawat jalan, kemudian praktik kedokteran ya, maksudnya misalnya di dokter praktek gitu kan, baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan sebagainya. Di rumah sakit juga ya. Kemudian misalnya juga di puskesmas. Kemudian ada lagi alat kesehatan khusus untuk bedah atau operasi. Alat kesehatan dapat dibagi menjadi berbagai golongan dan situasi, antara lain berdasarkan fungsinya, berdasarkan sifat pemakaiannya, berdasarkan kegunaannya, berdasarkan umur peralatannya, berdasarkan macam dan bentuknya, berdasarkan katalog pabrik alat, dan berdasarkan kepraktisan penyimpanannya. Alat-alat untuk perawatan ya, di sini antara lain yang pertama adalah plester ya, plester seperti ini disebut juga atau biasa juga disebut sebagai pembalut luka ya. Jadi plester untuk menutupi luka, dia dilengkapi dengan perekat ya, jadi ini ada melekat ya. Namun biasanya kalau untuk menutupi luka ini biasanya kita
harus ada kasanya dulu, baru ini untuk melapisi di atas kasanya. Jadi tidak langsung ini ditempelkan ke luka ya. Nah, jadi misalnya seperti ini ada kasa, ditutupin ke lukanya baru di plester. Dan kasa ini biasanya ada diberikan pada kulitnya sudah diberikan obat oles, misalnya ditutupi kasa kemudian baru di plester ya. Untuk plester ini sendiri ada terdiri dari berbagai jenis ya. Ada yang disebut dengan Leukoplast, Handyplast, Band-Aid, Elasticon, Leukocyst ya, Microfor ya, Dermicell, Leucopor, Dermilite, Leucofix, Transport, Cetonplast, Blender. Jadi tergantung jenis atau merek pabriknya dan bahan yang digunakan. Ada beberapa jenis. Kemudian yang berikutnya yaitu gas atau kasa ya. Gas itu double A ya adik-adik. Jadi bukan gas untuk memasak ya. Jadi gas atau biasa disebut kasa ya. Kasa ini ada yang steril, ada yang tidak steril ya. Jadi kalau untuk yang kasa steril atau gas steril ini contohnya kasa hidrofil steril ya. Yang paling banyak digunakan. Dia tersedia dalam berbagai ukuran ya, seperti bisa dilihat dalam gambar ya adik-adik. Kemudian dressing atau penutup luka ya. Dia di sini misalnya ada ukuran 7,5 cm kali 7,5 cm dan 10 cm kali 10 cm. Jadi ketika kita membeli produknya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan berapa senti yang akan digunakan. Namun pada penggunaannya di lapangan itu biasanya bisa kita gunting ya dengan menggunakan gunting khusus untuk kasa. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan berapa luas yang akan ditutupi oleh kasa itu, jadi bisa juga digunting sesuai kebutuhan penggunaannya. Dari jenis kasa atau gas ini ada juga yang di dalamnya itu sudah berisi bahan obat ya, sudah ada obatnya. Misalnya Sofratul itu salah satu contoh kasa yang sudah ada bahan obatnya di dalamnya. Jadi begitu kita gunakan untuk menutupi luka misalnya itu setelah lukanya dibersihkan dengan NaCl ya, biasanya dibersihkan misalnya dengan NaCl, natrium chloride ya. Nah, si lukanya tadi, luka pada kulit itu langsung saja ditempelkan dengan Sofratul ya. Jadi setelah ditempel Sofratul baru ditutupin dengan kasa. Jadi Sofratul ini bentuknya mirip kasa juga, tetapi lebih tipis ya adik-adik. Dia selembaran setipis saja seperti ini, tapi dia biasanya lembab atau basah oleh obat ya. Jadi sudah ada obat di situ, obat untuk luka misalnya ya. Jadi Sofratul ini dia tersimpan dalam wadah plastiknya, dalam wadah sterilnya, kemudian digunting, ditempelkan ke luka, baru ditutupkan dengan kasa steril ya. Baru kemudian di plester, biasanya seperti itu. Selanjutnya yang termasuk dalam kategori kasa ya, ada juga sediaan kasa yang berupa kasa gulung seperti ini ya. Berupa kasa gulung. Nah, kasa gulung ini biasa digunakan untuk membalut misalnya bekas tangan pasien yang terpasang infus ya. Jadi supaya tidak terjadi pergerakan gitu kan, terutama pada anak kecil ya, ataupun pada orang yang gelisah itu setelah dipasangkan infus itu bisa dibalut dengan kasa seperti ini. Pembalut elastis ya, jadi dia mirip seperti perban ini, mirip seperti plester ini, tetapi lemnya tidak lengket seperti lem ini, jadi dia lebar juga seperti kasa gulung ini. Itu namanya pembalut elastik ya. Itu bisa digunakan untuk membebat jika terjadi misalnya patah tulang pada tangan atau paha, kemudian gunakan elastik perban tersebut. Jadi pembalut elastis atau biasa digunakan untuk pembalut gips ya. Ini bertujuan untuk menyangga adanya lokasi yang patah tulang ya, supaya tidak terjadi banyak pergerakan. Selanjutnya ada alat perawatan klien ya, yang disebut dengan hot water bottle atau botol panas ya, atau WWZ, warm
warm water jet ya, WWZ, warm water jet. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan biasa disebut dengan buli-buli panas ya. Jadi buli-buli panas itu seperti ini ya adik-adik. Ini buli-buli panas. Ini ada beberapa warna ya, tapi sama saja ya. Ini dia bentuknya seperti ini. Dia terbuat dari bahan karet ya, dengan ada tutup di ujungnya ya. Kemudian ini bisa dibuka ya. Nah seperti ini. Jadi ada lubangnya, ada wadahnya. Ini bisa diisi dengan air panas dalam penggunaannya ya, yang bertujuan untuk perawatan pasien, untuk mengurangi nyeri pada pasien ya. Misalnya pasien dengan sakit gastritis, sakit MAH ya, nyeri pada area perut misalnya, itu bisa dibantu penanganannya dengan menggunakan buli-buli panas atau warm water jet atau hot water bottle ya. Jadi seperti ini. Untuk prosedur pemakaian buli-buli panas ini ada di video saya yang sebelumnya. Silakan kalian lihat video-video Gabriela Vlog sebelumnya ya. Di sini kita lebih fokus ke mengenal alat kesehatan. Ini yang dinamakan dengan buli-buli panas. Nah, atau digunakan untuk fungsinya untuk kompres panas. Ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan ice bag atau kirbat es dalam bahasa Indonesianya ya, bentuknya seperti ini ya. Ini dalam pemakaiannya diisi dengan potongan-potongan batu es ya adik-adik ya. Ini masih terbungkus, kita buka yang ini saja. Jadi ini ada ujungnya, bisa ada tutupnya seperti ini. Nah ini dalam penggunaannya kita isi dengan potongan-potongan batu es, dimasukkan ke sini. Digunakan untuk kompres dingin ya, yang fungsinya salah satunya juga untuk meredakan atau untuk mengurangi nyeri ya. Breast pump atau pompa susu ini digunakan untuk memompa air susu ibu ya pada ibu menyusui ya. Kemudian ada air cushion atau dalam bahasa Inggrisnya atau windring dalam bahasa Belandanya. Ini berupa alat yang terbuat dari karet ya, berbentuk lingkaran seperti ban mobil, seperti kue donat kalau dilihat di gambar ya. Ya, diameternya sekitar 13,5 cm untuk bagian dalam dan bagian luarnya 40 cm. Ini berfungsi sebagai tempat rendaman duduk pada penderita wasir atau ambeien ya. Jadi biasanya disiapkan berupa baskom, kemudian bokong pasien penderita wasir atau ambeien itu diletakkan di atas yang berbentuk bulat tadi ya. Jadi bagian bokongnya itu terendam ke air yang berisi air hangat ataupun ada campuran obatnya di situ ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan colostomy bag. Itu yang berwarna putih itu ya. Nah, itu adalah sejenis alat untuk menampung feses pada pasien setelah operasi atau pembedahan kolostomi. Kolostomi ini pembedahan di area abdomen atau perut ya, dimana fungsi dari pembedahan ini adalah untuk pengganti anus atau buang air besar pasien, dimana pasien tidak bisa mengalami suatu penyakit, tidak bisa buang air besar melalui anus. Jadi dia dilakukan operasi. Jadi dari usus besarnya untuk saluran pembuangannya itu melalui area perut ya, dibuat lubang di situ. Itu namanya kolostomi. Nah, kantong kolostomi bag ini berfungsi untuk menampung feses atau kotoran dari pasien yang menjalani kolostomi ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan urinal ya. Urinal itu yang bentuknya seperti ini ya. Urinal berfungsi untuk menampung urin pada klien yang tidak boleh atau tidak bisa ke toilet untuk buang air kecil. Jadi seperti ini. Kemudian ada yang disebut dengan bedpan ya.
Bedpan ini adalah alat untuk menampung feses atau urin pada klien wanita yang bed rest total ya. Jadi seperti ini bedpan. Ada juga yang terbuat dari bahan plastik seperti ini. Ada tutupnya ya. Kemudian ada bengkok atau piala ginjal, atau biasa disebut juga Nierbeken. Ini bisa digunakan untuk menampung muntah, nanah ya, kapas bekas atau cairan tubuh seperti darah ya, dan pada pemasangan infus misalnya itu dibuang sementara ke bengkok ini. Kemudian ada instrumen tray atau paratus. Bak instrumen seperti ini biasanya di dalamnya ini digunakan untuk meletakkan berbagai alat-alat perawatan ya. Ini bak instrumen, misalnya pinset ya, kemudian gunting, tong spatel ya. Nah, ini jadi untuk meletakkan alat-alat perawatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian ada matres atau kasur. Ini adalah kasur yang mudah dicuci, disikat dan mudah dikeringkan. Selain itu juga ringan dan mudah dipindah-pindahkan. Ya, bisa kalian lihat di gambar. Itu ada matres ya. Kemudian fungsinya adalah sebagai tempat klien atau pasien ya, dan dapat diatur posisinya. Ya, seperti tempat tidur ini. Ya, biasa disebut matres ya. Ini bisa diatur, bisa ditinggikan, bisa ditinggikan bagian kepala, bagian kaki, seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan heating pad ya. Alat ini berupa kantung yang dilengkapi kasa dan kabel yang digunakan secara elektrik. Gunanya untuk menghangatkan badan bila kedinginan. Jadi ini bisa kalau mau digunakan dia dicolokkan ke listrik ya, jadi dia membuat menjadi hangat. Kemudian skin traction kit ya. Skin traction kit ini adalah perlengkapan yang terbuat dari gambus berbentuk silinder atau plastik atau kayu. Digunakan untuk mencegah imobilisasi persendian yang terluka atau meradang atau patah tulang. Dilengkapi dengan elastik band ya, atau tali ya, yang untuk menggantungkan kaki dan mengikatkannya agar tidak berubah tempat. Tersedia untuk dewasa dan anak-anak. Kemudian ada yang disebut dengan kruk ya, atau trates ya. Ini terbuat dari bermacam-macam bahan seperti kayu, aluminium dan campuran kayu dan logam. Fungsinya adalah alat tongkat penyangga tubuh yang digunakan pada klien yang mengalami gangguan atau cedera pasca operasi pada kakinya. Jadi bisa kalian lihat ada berbagai jenis kruk ya. Kemudian ada yang disebut dengan brook band ya, adalah alat yang berupa sabuk atau ban pinggang. Alat tersebut terbuat dari bahan kulit sapi. Ada yang berkepala dua, ada pula yang hanya berkepala satu, sebelah kiri dan kanan saja. Fungsinya untuk pada penderita hernia agar dapat lebih bebas bergerak tanpa rasa sakit ya. Jadi dia dipasang di bagian pinggang ya pada penderita hernia. Nah, adik-adik, ada lagi suatu alat untuk perawatan yang disebut dengan spalk atau spalak ya. Biasa kita sebut spalak ya. Nah, ini adalah semacam bidai atau spalak, yaitu suatu alat yang bisa terbuat dari kawat ataupun dari kayu ya. Namun bisa juga kita modifikasi dari alat lain yang berbahan keras, misalnya dari kardus ya. Kalau yang untuk penggunaannya untuk sekedar untuk penahan infus pada bayi, itu bisa kita modifikasi dengan menggunakan bahan sejenis kardus yang cukup keras ya, tidak harus dari kayu ya. Panjang atau ukuran dari spalak ini tergantung dari kebutuhan, misalnya untuk tangan ataupun untuk lengan atau untuk kaki. Jadi bisa disesuaikan ukuran panjangnya ya. Jadi fungsi dari spalk ya atau spalak ini adalah alat yang digunakan
untuk pertolongan pertama pada kecelakaan patah tulang, lengan atau kaki ya. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut bidai ya. Namun dalam praktik sehari-harinya spalak ini juga biasanya digunakan untuk menyangga atau menahan lokasi pemasangan infus supaya tidak tergeser ya, khususnya pada anak-anak atau bayi atau pada orang tua yang kurang kooperatif pada saat setelah terpasang infus ya. Jadi spalak itu kurang lebih seperti ini ya. Bahannya bisa dari kawat atau dari kayu ya. Namun yang saya buat ini saya modifikasi dari kardus ya. Jadi spalak ini sebenarnya fungsi merupakan suatu alat pertolongan pertama pada keadaan patah tulang. Jadi ukuran misalnya patah tulangnya di lengan ya, berarti spalak yang dibutuhkan seukuran panjang lengan ya. Kemudian kalau untuk kaki ya seukuran panjang kaki, jadi tergantung kebutuhan. Nah misalnya ini spalak yang dalam kesehari-hariannya di tatanan pelayanan rumah sakit juga biasa digunakan untuk menahan infus ya, supaya tidak tergeser posisinya terutama pada bayi dan anak. Nah ini bisa saja seukuran ini seukuran telapak tangan misalnya ya. Jadi spalaknya dipasang seperti ini, kemudian nanti dia dibalut dengan dengan kasa gulung. Nah untuk membuat spalak ini juga dari kayu ataupun tadi bahan kardus yang keras itu kita gulung-gulung dengan kasa ya. Nah seperti ini hasilnya. Kemudian ketika akan digunakan misalnya untuk penyangga infus, terpasang infus di bagian tangan di sini, maka dia diikat seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah ini namanya spalak ya. Nah jadi seperti ini adik. Nih ya. Nah selanjutnya ada lagi suatu alat yang disebut dengan pembalut leher atau collar neck ya. Jadi collar neck ini berfungsi untuk menopang kepala dan membatasi gerak dari cervical vertebra atau tulang leher ya. Ukuran dari collar neck atau pembalut leher ini sekitar 33 sampai 36 cm ya. Untuk ukuran kecil, kalau yang medium 36 sampai 40 cm, kemudian ukuran besar 40 sampai 43 cm. Untuk collar neck bentuknya seperti apa bisa kalian lihat di gambar ya. Selanjutnya ada alat yang tentunya tidak asing lagi dan pasti sudah kalian kenal ya, yaitu kursi roda. Kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki ya, baik dikarenakan oleh penyakit, cedera maupun cacat. Fungsi dari alat ini bisa digerakkan dengan didorong oleh orang lain, gerakan dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan mesin otomatis. Jadi ada yang manual dengan didorong dan juga ada yang menggunakan